Mungkin langsung next di slide pertama ya. Jadi kita akan share kembali mengenai kondisi ekonomi di dalam negeri yang juga merupakan informasi penting ya bagi bagaimana kondisi Indonesia secara keseluruhan. Jadi pada minggu lalu sudah dipublikasikan oleh Menteri Keuangan ya, kondisi fiskal kita itu cukup baik, dengan tingkat keseimbangan surplusnya yang tergolong tinggi di bulan Januari itu 90,8 triliun yang didorong oleh penerimaan yang sangat tinggi ya, mencapai 232,2 triliun atau 9,4% dari target. Pertumbuhannya cukup besar ya, 48,1 secara year on year ya dibandingkan dengan Januari 2022. Sementara realisasi dari belanja pemerintah itu tercatat sebesar 141,4 triliun, itu nilainya 4,6% dari target. Memang masih belum terlalu optimal, biasanya di awal tahun spending dari pemerintahnya pertumbuhannya itu hanya 11,2% secara year on year. Next. Jadi kita lihat bahwa kondisi fiskal yang terlihat di chart sebelah kanan itu keseimbangannya itu tercatat mengenai mencatatkan surplus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2022 ya. Surplusnya itu mencapai sekitar 90 triliun atau 0,4% terhadap PDB ya. Jadi kita melihat bahwa kondisi ini cukup baik mengingat domestic tax revenue atau penerimaan pajak itu yang berkontribusi terhadap sekitar 70% terhadap penerimaan pemerintah di Januari 2023 mencapai 162,2 triliun. Ya. Pertumbuhannya itu mencapai 48,6 secara year on year dibandingkan dengan Januari 2022. Next, jadi kalau kita lihat sedikit lebih detail untuk penerimaan pajak, proporsi terbesar itu disumbang oleh pajak penghasilan atau PPH non migas ya, 48%. Sementara untuk value added tax atau VAT, pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah ya, gabungannya itu mencapai 46%. Sementara itu sisanya itu disumbang oleh PPH pajak dan PBB atau pajak bumi dan bangunan masing-masing sebesar 5 dan 1%. Sementara untuk penerimaan bukan pajak itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sebesar 103% secara year on year, nilainya mencapai 45,9 triliun. Ini sudah mencapai lebih dari 10% dari full year 2023 target, dengan revenue dari FDA non migas ini mencapai 14,8 triliun atau sudah lebih dari 20% dari target di 2023, dan pertumbuhannya itu cukup signifikan ya, mencapai 300% year on year. Jadi ini merupakan adanya implementasi dari PP 26 2022 ya, terkait dengan penerimaan di bidang sumber daya alam non migas ya, khususnya batu bara. Next. Untuk sementara kalau dari sisi pengeluaran ya, belanja pemerintah itu yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer regional. Untuk belanja pemerintah pusat itu baru mencapai 83 triliun ya, pertumbuhannya 3,7%, atau target 3,7% dari full year target ya, pertumbuhannya itu 15,2% secara year on year. Sementara kalau dari sisi belanja prioritas masih tetap dipertahankan, termasuk belanja kesehatan sebesar 5,3 triliun, kemudian ketahanan pangan sebesar 0,9 triliun, dan untuk perlindungan sosial yang mencapai 14,6 triliun. Sementara kalau dari sisi untuk membantu usaha kecil ya, pemerintah sudah memberikan subsidi, sudah membelanjakan subsidi sebesar 10,7 triliun ya, untuk kredit usaha rakyat atau KUR ya, ini untuk membantu usaha kecil dari dampak dari kenaikan suku bunga. Sementara itu kalau dari sisi transfer ke region atau regional transfer itu pemerintah
sudah membelanjakan 58,2 triliun atau 7,1% dari target sepanjang 2023. Pertumbuhannya itu sebesar 5,9% secara year on year. Jadi untuk transfer ke daerah sendiri atau TKD ini menjadi suatu instrumen yang penting bagi pemerintah ya, karena itu berkontribusi sekitar hampir sepertiga dari total belanja APBN di 2023 ini. Jadi untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mencapai target dari pembangunan pemerintah, pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan ya, terutama untuk belanja di sektor kesehatan dan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah. Next. Jadi dengan kondisi fiskal yang masih cukup baik, dari sesi penerbitan surat-surat berharga sendiri masih manageable, masih makin efisien. Dari sisi bid-nya terus mengalami peningkatan ya dari beberapa waktu terakhir. Jadi sampai dengan tanggal 14 Februari, pemerintah sudah menerbitkan surat berharga mencapai 167,2 triliun atau sekitar 23,5% dari target sepanjang tahun 2023 ini. Jadi ya terlihat bahwa lelang atau permintaan yang masuk itu terus mengalami peningkatan. Jadi total lelang yang masuk itu sampai dengan 14 Februari itu mencapai 171,5 triliun. Sementara kalau kita lihat di sebelah kanan, untuk yield yang diberikan untuk instrumen tenor 3 bulan dan 12 bulan itu relatif makin flat ya, di mana di sepanjang bulan September dan Oktober itu sempat mengalami kenaikan signifikan. Next. Sementara kalau kita lihat dalam perkembangan pasar obligasi baik dari dalam negeri maupun secara global secara keseluruhan memang terjadi tekanan ya karena sentimen dari ekspektasi The Fed yang akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga karena inflasi di Amerika Serikat itu diperkirakan masih akan tetap tinggi ya, sehingga untuk SBN tenor 10 tahun sendiri itu sudah kemarin itu di akhir pekan lalu itu mencapai 6,8% yang merupakan level tertinggi lebih dari sebulan terakhir. Sementara untuk US Treasury Yield yang memang bergerak beriringan itu juga sudah mengalami kenaikan ya. Jadi secara overall sebenarnya untuk permintaan terhadap surat berharga pemerintah masih cukup baik ya. Dari kalau kita lihat year to date, permintaan dari bank itu masih cukup tinggi. Sementara untuk foreign-nya juga sudah mencatatkan net inflow meskipun di bulan Februari itu terjadi net outflow ya. Tapi secara year to date itu net inflow sebesar hampir 44 triliun rupiah ya terjadi arus modal asing masuk. Sementara di perbankan sendiri kepemilikannya itu mengalami kenaikan sekitar 89 triliun per tanggal 24 Februari 2023. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.